Alter Ego Esport. Yap, tuh Pai-nya udah dapat posisi di bagian belakang. Mungkin siap untuk masuk ke bagian depan, tapi damage-nya hehe. Tyrant Revenge-nya lompat ke bagian depan. R7 melihat kehadiran dari Leo Murphy, didorong mundur lagi dengan Fire Missile. Udilnya mengirimkan Soul Bloom. Viraga Armor-nya udah mulai tergesek sedikit demi sedikit, tapi ke reset Pastinya akan dimenangkan oleh salah satu dari kedua pihak ini. Karena dari R7 sekalipun, walaupun dia benar-benar masih punya Viraga Armor, tapi dia nggak bisa asal-asalan untuk langsung melakukan inisiasi ke arah Lord. Masih ada pergerakan dari Pai juga dengan Pakitonya yang sama-sama bisa nahan ke arah Lord yang kedua kali ini. Ya aku merasa Leo Murphy pun juga nggak bisa sembarangan masuk dengan Tyrant Revenge, Profesor. Ini gimana ya, tadi untuk R7-nya dengan satu wave minion aja dia udah kenceng banget loh dari Fire Missile untuk memberikan darah. Sekarang konselnya langsung dikeluarkan, Leo Murphy-nya mundur ke bagian belakang untuk Finn, masih masuk, udah dari luar Perforation, Seliboy-nya berhasil mundur dengan ada satu round yang dia miliki. Hanya saja sekarang pertempurannya kembali terpecah, Albertnya di belakang sana seorang diri ditabrak dengan Cycling Eagle. Nah lo bisakah dia bertahan karena sekarang dia seorang di bagian belakang sana, Albertnya berhasil tumbangkan, Finn-nya juga langsung menyusul ke arah Albert, tapi Leo Murphy bisa mundur, hanya saja untuk Finn-nya dikeroyok habis-habisan. R7 Immortalnya masih ada tapi tidak dengan Viraga Armor. Clay-nya pun langsung ngacir pergi di situ. Coba lihat darahnya dikit banget Cimomo. Iya, ini membuat Arkeosi tentunya tidak bisa mengamankan Lord mereka yang kedua karena tumbang Albertnya. Meskipun mereka bisa dapetin Seliboy dan juga Nino, tapi Sin sebagai second damage dealer dari Arkeosi pun tumbang. Berarti Arkeosi menyisakan R7 dan juga Clay saja itu tidak cukup. Kita ngelihat di mana Sin-nya. Coba 1v1 dengan seorang Sin, dengan seorang Pai di sini. Ini masih nggak cukup kuat. Apa item yang membuat Pai benar-benar kuat nih, Profesor? Ya tentu dengan adanya satu Malefic Roar dia punya dealing damage tambahan agar bisa melakukan double jab juga ke arah Sin-nya. Walaupun Sin punya stun, walaupun dia punya satu turn up memory, tapi kayaknya di sini masih belum cukup untuk menumbangkan absorb damage shell juga, dan bahkan ada brute force. Jadi untuk dari segi armor, Malefic Roar bakal jadi jawaban, tapi karena Immortalnya tadi mungkin belum ready dari Sin dan sekarang udah ready, mungkin akan berbeda untuk tim fight selanjutnya. Karena setidaknya semakin lama game berjalan, kita membutuhkan immortality. Yap. Karena di menit yang ke-20 nanti, satu kali tumbang itu hampir bisa menyentuh ke arah 1 menit untuk satu hero-nya. Wah, nih Leo Murphy-nya juga berpindah tempatnya ke situ ya. Dia masuk ke dalam rumput yang ada di bagian tengah. Mereka dari Alter Ego juga tadi nggak mau melakukan inisiat awal terhadap Lord-nya. Mereka menanti kehadiran dari player Arkeosi. Apakah mereka sekarang siap untuk bisa masuk dan juga menabrak? Karena untuk Albertnya udah mendapatkan tembakan yang sangat menyakitkan, tapi Dead Sonata tadi nggak mengenai ke arah siapapun. Dan juga Tyrant Red tadi langsung konek di bagian tengah karena sekarang pertempuran kembali pecah dari Lord Manipulation-nya. Nino kembali masuk di bagian tengah, Winter Ranger langsung diaktifkan, tapi nggak ada siapapun yang berhasil dia sedot. Brody-nya langsung diamankan, tapi Alice pun yang digunakan oleh Nino mendapatkan hal yang sama. Murphy terjebak di bagian belakang, untuk Pai-nya berhasil kabur, tapi sekarang di bagian belakang sana ada sebuah pertempuran yang kembali terpisah. Albertnya darahnya dikit banget, selamat dia untuk kali ini Cimomo. Tapi itu tipis banget loh. Kalau misalnya tadi Albertnya nggak di cover sama Spin, aku rasa dari Udilnya masih bisa ngecil-cicil. Tapi ternyata Finn-nya bener-bener peka banget. Dia langsung nge-backup Albert dengan cukup cepat. Dan bahkan Seliboy-nya yang nggak tumbang kali ini 40. Kalau kita ngelihat di awal, Seliboy gampang banget ditumbangkan oleh beberapa main dari Arkeosi. Tapi sekarang, ini mau siapapun yang maju langsung ditembak. Rhapsody dan Dead Sonata connect semua. Dan untuk kali ini Arkeosi mereka coba untuk ngebet terlebih dahulu kali ini, coba ngejar ke arah seorang Seliboy. Seliboy-nya udah low banget dan bahkan langsung dibakar-bakar dengan Fire Missile dari seorang R7. Dipaksa mundur, dipaksa untuk nggak keluar dan bahkan nggak nyentuh ke arah Lord-nya Pak. Ini old style RRQ banget sih, Iya. kayak MPL season yang kedua dia. Ketika dia melakukan inisiasi ke arah Lord, siapapun yang datang dia samperin. Disamperin Diusir dulu. ya. Malah diusir dulu, dia nggak mau kalau ketika mereka melakukan Lord, mereka bakal terganggu. Dan ini terbukti dari Sin ya, dia total dealing damage-nya bener-bener disimpan banget sampai tidak menyentuh. Nah kalau udah all-in kayak gini mungkin baru bakal menuju ke arah Lord-nya. Oke, sedikit lagi Lord-nya siapa yang mendapatkan, tapi ternyata Albert dengan satu retribution yang masih sangat-sangat nomor sekali. Finn-nya masih berhasil kabur ke back belakang. Dead Sonata satu peluru terakhir bisa ditahan. Sementara Pai dengan guiding wind-nya malah mengantarkan nyawanya ke depan sana. Satu player dari Alter Ego Esport udah harus meregang nyawa. Udilnya terpisah, terjebak seorang diri, masih bisa kabur. Hanya saja Nino kembali hadir dengan Flying Blood dan juga Blood O-nya. Siapapun tidak akan mau mendekat ke arah Nino-nya. Ini akan menjadi pertempuran yang sangat lama sih harusnya. Coba lihat Nino, nggak mau lagi meladenin, malah Udil di belakang sana terkena efek slow, reload manipulation, ada Cycling Eagle. Ini dia sendirian loh. Coba lihat langsung dikerubungin layaknya gula yang didatangin oleh begitu banyak semut.
Iya, dan bahkan R7 pun harus kehilangan immortality-nya, tapi Leo Murphy bakal coba mundur terlebih dahulu. Nino yang akan coba nge-defend base dari Alter Ego sendiri. Sementara Lord-nya sudah ditumbangkan oleh beberapa pemain dari Alter Ego South di area mid-nya. Kali ini Araki Hoshi mereka coba untuk kasih pressure. Mereka tahu gak ada Pai, mereka tahu gak ada Udil, tapi masih ada Silly Boy tentunya yang bisa memberikan damage. Dan bahkan lihat Emo Vanity-nya connect kah dari seorang Finn kali ini ke seorang Leo Murphy. Bakal coba dibuka reroll manipulation, Leo Murphy bakal coba dipaksa mundur, tapi Silly Boy bener-bener free banget di area backline. Tapi gak ada yang mau peduli sama seorang Silly Boy karena Leo Murphy yang akan ditumbang diri saja. Mulai masuk dengan Phantom Slash. Nino mencoba untuk menahan semua pemain dari Araki Hoshi dengan satu blowing blow. Dan bahkan kalau kita lihat Ninonya ditarik balik oleh seorang Finn. Dan bahkan ada Winter Truncheon yang masih bisa menyelamatkan nyawa dari seorang Nino. Sementara Albert pun bersama dengan Finn dan juga Clay masih punya immortality. Tarik ulur lagi Pak Pulung. Wow, 5 detik lagi Udilnya akan nongol. Sementara Leo Murphy masih dalam waktu 40 detikan lagi. Hanya saja Araki Hoshi masih gagal menembus best turret dari Alter Ego Esport, Profesor. Ya, lagi dan lagi beberapa tim mungkin agak sedikit sulit ketika berhadapan dengan Araki Hoshi untuk menembus ke arah base-nya, tapi Araki Hoshi sendiri kesulitan, selalu kesulitan ketika ingin mendobrak lini pertahanan dari Alter Ego Esports. Melihat dari real time win probability by Samsung Galaxy S Series, ini udah 69% kemenangan di tangan Araki Hoshi. Bahkan turun lagi 70%. Naik lagi. Setelah tadi ada super wave minion yang akan bergerak dari 3 lini yang berbeda. Waduh. Reroll mesin bagian belakang sana Oh my bersiap. God. Satu orang yaitu Dino harus bergerak jauh dengan sangat cepat. Alex Pemain Blow dikeluarkan. Pestarannya terbuka dengan begitu bebas. Mereka berpokok untuk bisa menyelamatkan langsung ke arah pestarannya. Tapi Udil terjebak di belakang sana. Pestarannya terbuka. Dua dol bagi Araki Hoshi. Wow, terlihat ada teriakan dari R7. Apa yang dia ucapkan? Itulah yang akan menjadi misteri ini, Profesor. Misteri mic Kayaknya- check again and again akan selalu kita tunggu. Dan nanti juga di highlight aku masih inget kok gimana Apa tuh? nanti akan ada mic check sedikit. Iya. Dan itu yang aku tunggu juga. Aku bakal nungguin di mana momen ketika ada suara player. Aku bakal cari tahu apa yang bakal diomongin sama mereka. Iya lah. Mic check tuh selalu Dari seru kemarin, ya. dari kemarin. Seru. Dari kemarin. Nah. Dan 2-0 diamankan oleh Araki Hoshi Pak Pulung. Padahal tadi aku merasa ya, Silly Boy tuh udah dapat power spike-nya sih. Iya. Tapi entah kenapa, kayak mereka tuh dari Alter Ego pun gak bisa numbangin Sin dengan cukup mudah. Ya, tadi kita melihat bagaimana di menit yang ke-11 mungkin udah kerasa tuh Silly Boy dengan beberapa